Oke, halo Sobat Sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di kota Jakarta dan sebentar lagi saya akan pergi ke acara talk show yang diadakan oleh Real Food, tepatnya di CP Mall, ya Central Park Mall. Dan seperti apa acaranya? Tonton video ini sampai selesai. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Baik, nampaknya sudah tidak sabar ya akan saya lontarkan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan juga Ibu. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Pak Budi. Pak Budi boleh bertanya nih, sejarah penggunaan sarang burung walet itu seperti apa? Jadi sarang burung itu sebetulnya produk yang sudah sangat-sangat lama. Sudah diketahui manusia katanya 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu? 1000 tahun yang lalu. Tapi dulu sekali diekspornya sudah lama sekali diekspor ke China. Jadi kalau kapal-kapal dagang China datang ke sini, mereka bawa katanya porselen sama sutra. Dari sini mereka bawa gaharu, sarang burung dan lain-lain. Sebab dari dulu orang sudah percaya kalau sarang burung itu sesuatu makanan yang sehat. Jadi diambil dari gua-gua, dibawa ke China. Yang bisa makan cuma raja-raja China, bangsawan China. Orang kaya China aja belum tentu bisa makan. Jadi mereka juga sangat menghargai sarang burung ini. Sebab mereka percaya ada khasiatnya. Mengapa sih pengetahuan tentang sarang burung walet itu tidak terkenal ginseng atau bahan makanan kesehatan lainnya? Jadi untuk makanan yang satu ini, sarang burung walet ini tidak begitu terkenal dibanding dengan makanan-makanan yang lainnya. Mungkin kenapa tidak terkenal? Jadi mungkin apa karena pertama-tama bangsawan kali ya yang Bangsawan? Enggak sih sebetulnya itu kan yang 1000 tahun yang lalu ya. 1000 tahun yang lalu. Jadi kenapa tidak seterkenal dengan makanan lainnya? Tapi saya rasa sebetulnya terkenal juga. Terkenal juga. Cuma mungkin karena dari masalah biaya. Gitu. Apalagi kalau zaman millennials zaman sekarang pasti pengennya something yang gampang didapat, bermanfaat, tapi biasanya pengennya harganya yang reachable. Mungkin kayak gitu sih. Jadi kenapa mungkin tidak sepopuler makanan sehat lainnya, padahal kandungannya itu juga banyak sekali. Mungkin dari masalah biaya, menurut saya sih seperti itu. Seperti itu ya. Dan untuk sarang burung walet ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, apakah hanya untuk dewasa saja? Tentunya bisa. Bisa ya. Jadi sarang untuk edible bird nest atau sarang burung walet ini, dia bisa dikonsumsi mulai dari anak-anak. Dia juga bisa dikonsumsi oleh pregnant woman, pregnancy terutama pada trimester 2. Betul. Kemudian dia juga bisa pada kita sebagai apalagi millennials ini juga bagus. Ada yang mengatakan bahwa kesehatan ini tentu mengacu pada keadaan pikiran dan tubuh. Oleh karena itu, tubuh dan pikiran yang sehat ini membawa kepada kehidupan yang sehat. Apakah Bapak setuju tentunya pendapat seperti itu? Oke, untuk pertanyaan ini saya setuju. Setuju, kenapa? Sangat setuju. Ada alasannya tentunya ya. Saya pernah bikin quote, makanan yang baik itu perlu. Makanan yang baik sangat perlu. Apakah makanan yang baik itu memang harus makanan yang mahal atau bagaimana? Bukan, maksud saya gini, makanan yang baik itu perlu. Perlu. Tapi pikiran yang baik jauh lebih penting. Jauh lebih penting? Iya, karena sekarang gini, semua sudah tersedia. Kita mau makan apapun gampang. Ya, apalagi kita yang tinggal di Jakarta khususnya ya. Betul. Tinggal mencet HP, makanannya datang. Nah, tapi masalahnya pikiran. Banyak orang nggak bisa tidur karena kepikiran. Punya istri cantik kepikiran. Nanti kalau selingkuh gimana? Berarti pikiran pertama ya. Pikiran. Aku mau nambahin. Berarti kalau misalnya mau ada makanan seenak apapun di depan, kalau pikirannya betul itu. ngaco, Sementara jadi pasangan kita selingkuh berarti makanan itu akan rasanya jadi nggak enak. Jadi berawal dari pikiran juga tentunya ya. Itu salah satu contoh aja. Salah satu contoh ya. Kurang lebih seperti itu. Ada nggak sih saran untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan gaya hidup sehatnya seperti apa? Apakah perlu berolahraga atau bagaimana? Saya ingin bertanya kepada Dokter Sungadi dan Dokter Alberta ya. Boleh dipersilakan. Jadi
pikiran itu perlu diperhatikan. Betul. Ya, pikiran yang pertama. Jadi sebaik apapun kita makan, kalau pikiran kita masih negatif terus, itu biasanya berpengaruh ke kesehatan. Betul. Jadi saya selain dokter, saya juga belajar akupuntur. Kalau di akupuntur, ada emosi tertentu mempengaruhi organ tertentu. Betul. Contoh ya, contoh. Siapa yang demam panggung di sini? Ada? Ada? Kalau disuruh naik panggung, 5 menit lagi presentasi ya. Apa yang terjadi? Dok, itu saya juga demam sih kalau seperti itu ya. 5 menit lagi disuruh presentasi. Iya, kita tadi ya. Saya demam panggung saya. Nah, biasanya ada yang pingsan, ada yang ke kamar mandi bolak-balik 10 kali. Betul. Nggak tahu apa yang mau dibuang. Udah kepikiran berarti ya? Nah, jadi itu kan menyiksa organ kita sebenarnya. Betul. Padahal cuma dari pikiran loh, belum diapa-apain. Nah, itu yang pertama jaga pikiran, kemudian exercise itu perlu. Untuk jaga kesehatan jantung, kemudian otot, rangka, ya. Kemudian makanan, dan satu lagi, air putih. Air putih. Ya. Jadi makanan sebaik apapun butuh air untuk edarkan nutrisinya. Kira-kira sejak umur berapa tahun sih seseorang itu harus memperhatikan tentang hidup yang sehat? Kalau menurut saya sih masalah kesehatan itu sejak dininya bahkan sudah di-prepare sebelum lahir. Gitu ya. Jadi untuk wanita 1 bulan sebelum dia hamil pun kita sudah sarankan dia untuk mengkonsumsi asam folat 400 mg. Gitu. Jadi memang benar-benar kesehatan itu harus direncanakan dari sebelum lahir. Bukan sebelum lahir bahkan. Jadi dia belum hamil pun kita sudah merencanakan. Gitu. Jadi kita biasanya berikan untuk wanita yang usia dia udah mempersiapkan untuk hamil, kita sudah berikan sejak 1 bulan bahkan. Dan yang penting lagi untuk bayi, ada yang sekarang lagi ngetek namanya 1000 hari pertama kehamilan. 1000 hari pertama seseorang itu hidup. Bukan dari usia dari lahir sampai 1000 hari dia lahir, tapi benar-benar dari saat janin itu terbentuk sampai 1000 hari kemudian, berarti sampai usia 2 tahun, itu juga kesehatan sudah harus diperhatikan. Karena itu adalah 2 tahun pertama benar-benar di saat otak manusia terbentuk, di saat organogenesis di saat di dalam tubuh itu terbentuk. Jadi benar-benar harus diperhatikan sekali. Oleh karena itu menurut saya penting untuk ibu-ibu muda nih, calon-calon ibu dan ibu muda untuk memperhatikan calon generasi setelah millennials ini. Baik seperti itu ya. Terima kasih. Dan itulah dia tentunya pertanyaan terakhir dari saya. Tentu di acara kita talk show dengan tema kita tubuh sehat, pikiran sehat, dan hidup sehat dengan sarang burung. Bersama narasumber kita Dr. Sungadi Santoso, Dr. Alberta Claudia, dan juga Bapak Dr. Budi. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah.